Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back, balik lagi sama Nada di sini. Di bulan lalu aku tuh udah baca lumayan banyak buku, banyak versi aku loh ya. Dan aku bakalan sharing buku-bukunya di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sebagai bentuk dukungan kalian buat aku. Jadi ada 7 buku yang udah selesai aku baca di bulan lalu dan aku bakalan kasih tahu bukunya satu-satu di video ini sekarang juga. Buku pertama yang selesai aku baca adalah buku yang berjudul Age Between Us yang ditulis oleh Kincir Mainan. Buku ini bercerita tentang Lita yang jatuh cinta dengan Ed, seorang lelaki yang berusia 25 tahun lebih tua darinya. Mungkin bagi sebagian orang, jarak 25 tahun bukanlah masalah yang besar jika keduanya saling mencintai. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana jika orang yang kamu cintai itu adalah ayah dari sahabatmu sendiri? Belum cukup sampai di situ, ternyata sahabatmu itu memiliki perasaan yang spesial untukmu. Nah, di buku ini kamu bakalan mengetahui bagaimana Lita menghadapi semua itu. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa dibeli bukunya atau bisa juga baca di Gramedia Digital. Next, buku kedua yang selesai aku baca adalah buku yang ditulis oleh Agatha Christie yang berjudul Buku Catatan Josephine. Buku ini bercerita tentang kematian salah seorang keluarga Leonides, yaitu Aristide Leonides, yang disinyalir meninggal karena dibunuh oleh salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Di buku ini kita akan mengikuti kisah Charles yang mengikuti investigasi kasus tersebut dan menemukan siapa pembunuh Aristide sesungguhnya. Hati-hati ya dengan plot twist. Buku ketiga adalah buku yang berjudul Antologi Rasa yang ditulis oleh Ika Natasha. Buku ini bercerita tentang persahabatan, cinta pada sahabat, cinta diam-diam, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, kira-kira seperti itulah yang aku dapatkan dari buku ini. Selanjutnya adalah buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang yang ditulis oleh Fumio Sasaki dan diterjemahkan oleh Anissa Sinantia Putri. Buku ini berisikan pengalaman hidup penulisnya dalam menjalani hidup minimalis, serta tips-tips bagaimana memulai dan menjalani hidup minimalis itu sendiri. Menurutku buku ini menjadi buku yang paling aku suka di bulan lalu, karena buku ini memberikan after effect atau pengaruh yang cukup terasa buat diri aku pribadi setelah membacanya. Aku sampai bersih-bersih kamar, terus ngejualin barang atau ngebuang barang yang anehnya ternyata setelah dibuang, ya udah gitu. Ternyata barang-barang itu tuh emang nggak berpengaruh apa-apa di hidup aku. So, jadi aku merekomendasikan buku ini buat kamu untuk dibaca, kalau kamu belum baca. Setelah itu aku baca buku yang berjudul Sayap-Sayap Kecil yang ditulis oleh Andri Setiawan. Buku ini berisikan diari seorang gadis bernama Lana Wijaya tentang kehidupannya, terutama tentang ibu dan tetangga laki-lakinya. Walaupun novel ini tidak terlalu tebal, tapi isinya tuh dapat banget, banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku ini, dan aku juga merekomendasikan buku ini buat kalian baca. Kalau belum baca tentunya. Buku keenam adalah buku yang ditulis oleh Kincir Mainan, lagi, kali ini yang berjudul Sweetheart in Your Ear. Buku ini berisikan dua point of view dari dua orang lelaki yang bernama Milo dan Herjuna yang menceritakan tentang seorang gadis yang memiliki kekurangan di pendengarannya, dan gadis itu bernama Kiera atau biasa dipanggil Kiki. Buku ini tipikal cerita remaja yang biasa aku suka dan memang aku suka. Dan buku terakhir yang selesai aku baca di bulan lalu adalah buku yang ditulis oleh Colleen Hoover yang berjudul Hopeless atau Tanpa Daya. Buku ini bercerita tentang kehidupan Sky yang tiba-tiba bertemu dengan Dean Holder, seorang lelaki yang memiliki reputasi buruk alias bad boy. Tapi setelah bertemu dengan Holder ini, kehidupannya mulai berubah dan banyak rahasia-rahasia yang akhirnya terungkap, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan Sky. Entah kenapa waktu baca buku ini aku tuh inget cerita-cerita yang ada di Wattpad dan aku suka. So, seperti itulah buku-buku yang sudah selesai aku baca di bulan lalu. Apakah ada buku kesukaanmu? Kalau ada, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar, oke? Selanjutnya, baca apa lagi ya? Kayaknya aku harus cari-cari dulu cerita-cerita yang menarik. Jadi, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya. Please comment, like if you like this video, and don't forget to subscribe. Bye-bye!